Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, absennya jawab dengan sholat ya. Ya, Bu. Ahmad Fauzi, Hadir, Bu. 2. Ini Fakir, 4, Bu. Melati, Zakia. 4, Bu. Ya, terima kasih. Dan sekalian, sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Ya, silakan. Siap, gerak. Teman, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Sementara menunggu ibu di sini, kalian buka pelajarannya. Sementara dia masih fokus ya. Mana pelajarannya? Masih bisa melanjutkan pelajarannya? Sekarang ibu ingin tes fokus kalian bisa apa tidak kalian fokus. Sekarang ada permainan yang akan diberikan kepada kalian. Permainannya adalah black or green. Nah, permainannya seperti ini. Ketika ibu suruh, ibu bilang hitam, maka yang menjadi hitam pukul temannya. Sampai temannya yang berwarna hijau. Dan yang hijau tugasnya bagaimana? Jika dia akan dipukul, dia harus mengelak cepat. Jangan sampai kena. Kalau yang kena, itu berarti dia kalah. Bisa? Sudah ada pilihan warna? Nah, kita tes dulu. Sekarang kalian berdiri semua. Berdiri. Yang itu kan saya dan dia nanti namanya hitam. Ini kuncinya konsentrasi. Nah, nanti kalau orang ini siapa dia disuruh pukul, dia mengelak, dia kalah lagi ya. Dia disuruh pukul tapi dia mengelak, berarti dia kalah. Nah, fokus. Hijau. Coba yang warna silakan. Nah, sekarang ditanya. Yang Islam di Nusantara. 3, ada 3. 3. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan yang 3 dulu? Ya, silakan. Pertama jalur dakwah, yang kedua jalur perdagangan, yang ketiga jalur nikah. Perkawinan. Itu cara masuknya. Bagus. Tepuk tangan untuk Siman. Ya. Sebelum latihan tentang pernikahan. Oke. Silakan. Waktunya cuma sedikit ya, karena ini soalnya objektif. Silakan kalian jawab. Ini tidak ada nilainya. Ibu ingin tahu waktunya cuma 10 menit ya.
perkawinan. Iya. Nah, sekarang di papan tulis sudah kalian lihat ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibacakan dong. Satu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat. Ya, intinya bagaimana Nana Ibu? Setelah kalian belajar nanti, kalian paham. Kalian meyakini bahwa kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Silakan baca Fatir. Menunjukkan sikap bersatu dan bersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Bahasa syariahnya yang tentang makhluk. Menurut bahasa makhluk berarti yang diharapkan. Setelah menurut istilah dalam ilmu fikih yaitu wanita yang harus menikahi. Jadi wanita yang harus menikahi ada beberapa golongan. Yang pertama, harus dinikahi karena keturunan. Yang kedua, karena hubungan sesusuan. Dan yang ketiga, karena pernikahan. Dari video yang akan lihat tadi ada yang ditanyakan sekarang. Tidak. Jadi tidak itu adalah masa tunggu. Masa tunggu itu kapan ada seseorang yang bercerai. Nah, jadi seseorang yang bercerai tersebut ketika dia misalnya bercerai hari ini, besoknya nikah dengan laki-laki lain, nggak boleh sakit. Yang punya masa idah itu hanya perempuan, laki-laki tidak. Jadi yang punya masa idah itu adalah perempuan. Jika dia perempuan meninggal suaminya berbeda lagi dengan masa idahnya. Jika perempuan bercerai itu berbeda lagi masa idahnya. Tadi ada hukum nikah yang mengatakan yang diharamkan nikah karena sepersusuan, yang kedua karena perkawinan. Nah ya, jadi yang sepersusuan itu adalah contoh seperti Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, itu contohnya. Jadi boleh seperti itu ya, Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, seperti itu. Jadi saudaranya anak Halimatus Sa'diyah itu sudah boleh dinikahi oleh Nabi. Bisa dipahami? Ada lagi yang lain? Yang karena perkawinan lupa tuh. Yang hubungan yang tidak boleh menikah karena perkawinan. Contoh, si ibu menikah dengan seorang wanita. Nah, ibu wanita tersebut haram dinikahi oleh ibu. Siapa? Mertua. Ada lagi saudaranya, saudara yang istrinya. Apa lagi? Budak. Kalau budak bagaimana? Boleh kan dinikahi? Boleh. Boleh, tidak ada halangan. Jadi batu jawabannya. Tidak ada halangan. Kita fokus ya, ada ibu tiri yang diceraikan oleh ayah. Apakah boleh anaknya menikahi? Tidak. Dilarang. Dilarang. Boleh. Ya, dilarang kecuali ada kecualinya. Yang ibu tiri ini tidak pernah dicampuri oleh ayah. Tadi yang pertanyaan pasti mengenai soal tadi ya. Ya. Jadi ada yang masalah ini lagi tuh. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 orang. 5 kelompok. Berapa orang yang punya HP? Berapa orang yang punya HP? Jadi HP ini lagi semua kalian pakai HP. Berapa orang yang punya HP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2 satu kelompok. Ya. Yang punya HP itu 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Siapa yang punya? Satu. Siapa lagi? 2, 3, 4. Siapa lagi tadi? 5. Nah, 10 orang. Jadi sekarang sisanya berarti yang punya 10 orang itu tadi sudah dibagi kelas kelompok ya. Yang belum ada video tadi gimana dari kelas ke kelas. Yang belum ada kelompok tangan ke atas. Yang belum ada tadi yang nggak punya HP.
telah mengamati gambar dan mengumpulkan data dari video dan buku-buku sumber, maka jelaskanlah problematika yang sering kamu temui di kehidupan sehari-hari berkenaan dengan yang pertama, pergaulan tanpa ikatan antara seorang pria dan wanita, dan bagaimana tanggapan kalian terhadap budaya seputar hubungan antara pria dan wanita tanpa ikatan yang jelas tersebut. Setelah melakukan beberapa diskusi, budaya tersebut sangat dilarang oleh agama, terkhusus agama Islam. Namun perlakuan tersebut dihalalkan atau dianggap biasa oleh anak-anak pemuda zaman sekarang. Akan tetapi dia tidak menyadari dampak atau hasil dari perbuatan tersebut sangatlah luar biasa, seperti dampak terhadap diri sendiri dan terkhususnya kepada orang tua bagi kaum perempuan yang akan menjerumuskan orang tuanya sendiri ke dalam neraka, terkhusus ayahnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian ya teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok 1. Kami di kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Dalam pernikahan pada diskusi lain ada yang disebut bertolak dengan lain dari saling pasti satu. Berikan analisa kalian tentang dua model hubungan dengan nafsu. Hukum orang menikah karena nafsu adalah tidak apa-apa, karena pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan adalah untuk menghindari perbuatan zina. Sedangkan hukum berhubungan intim dengan lawan jenis di luar nikah adalah zina, perbuatan keji dan dosa besar. Inilah hasil diskusi dari kelompok kalian. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Menurut bahasa meminang atau melamar artinya meminta wanita jadikan istri. Wanita yang boleh dibilang yaitu wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa indahnya. Wanita yang masih berada dalam masa indah haram untuk DPK. Jika hanya didasarkan nafsu belaka, maka rasa cinta dan kasih sayang akan mudah luntur termakan lamanya waktu karena tidak didasari iman yang kuat. Adapun yang kedua, berhubungan dengan lawan jenis akan mengakibatkan terjadinya perbuatan zina dan lahirnya anak dari hubungan zina, dan jika nanti anaknya lahir maka anak ini tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Ia hanya dinasabkan oleh ibunya yang melahirkannya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan nomor 2, pergaulan tanpa ikatan seseorang pria dan wanita dan bagaimana tampaknya tersebut? Apakah zina itu hanya melakukan hubungan intim atau ada perlakuan lain yang termasuk ke dalam zina? Dan apakah teman-teman sudah menerapkan perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi mengenai status ya. Iya, Bu. Status hubungan tanpa nikah ya. Baiklah, bisa yang ditanyakan oleh ini tersebut yaitu mengenai bisa dibilang mengenai pacaran. Nah, jadi karena zina tersebut tidak hanya berhubungan intim, karena zina terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu berupa zina mata, pikiran. Yang terakhir silakan kelompok 4 ya. Kelompok kami mulai. Kelompok 5 silakan. Kumpul kan. Tadi kita bisa dengan Ibu. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai pernikahan dalam syariat Islam. Bagaimana ketentuan pernikahan yang seharusnya menurut syariat Islam. Nah, dalam diskusi tadi ada 4 poin penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah hubungan tanpa status. Apa hukumnya? Ya, hubungan tanpa status. Istilahnya apa? Tanpa ada status ikatan tali pernikahan. Dan kalau istilah sekarangnya apa itu? Pacaran. Ya, pacaran. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari Yu tadi mengenai apakah yang zina itu hanyalah berhubungan intim saja? Apakah yang berpacaran itu sudah zina? Seperti ini. Zina itu berbagai macam. Zina itu ada beberapa macam. Mata bisa berzina. Kapan matanya berzina? Ketika kalian nonton video porno.
ketiganya adalah setan. Setan. Nah, ini kenapa dikatakan demikian? Ketika ada dua orang lawan jenis yang berdekatan, maka apa yang akan terjadi? Maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya, kenapa itu dirayu oleh setan? Pegang tangan aja dulu. Iya. Biarkan asbak bu. Ini asbaknya mas. Setelah pegang tangan, ini siap semua? Tenang tidak? Jadi demikian pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Betul? Dan demikianlah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dan tugas kalian minggu depan adalah coba selanjutnya minggu depan kita akan membahas ini ya tentang dalil pernikahan mengenai orang yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi mahram maksudnya ya. Selanjutnya rukun dan syarat nikah itu yang akan kita bahas di minggu selanjutnya. Silakan kalian baca-baca di rumah mengenai materi ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bawa.